Baik. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan juga kasih sayangnya kepada kita. Telah memperkenankan kita untuk berkumpul hari ini dalam sharing santai tentang magang yang mudah-mudahan dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi senantiasa berada di barisannya hingga yaumil akhir. Amin. Sebelum kita mulai acara hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan juga penuh dengan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda sekalian yang telah berkenan ya untuk hadir di kegiatan hari ini. Hal ini merupakan salah satu ya ikhtiar dari PKBM Tholabul Ilmi dalam rangka ingin memperkenalkan ya, karena PKBM Tholabul Ilmi pun masih perlu banyak belajar tentang definisi magang. Karena kita ingin homeschooling kita itu ada yang bisa diunggulkan. Nah, apa yang bisa dijadikan sebuah keunggulan? Ya, itu adalah salah satunya adalah program magang yang sudah pernah dikenal, yang pertama kali dikenalkan oleh Ibu Dina Syarifah. Nah, bukan sebuah kebetulan ya, tapi memang sudah sebuah qadarullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat kesempatan nih untuk belajar langsung dari Bu Ika Pratidina. Bu Ika Pratidina ini adalah salah satu sahabat ya, salah satu teman saya yang kedua anaknya homeschooling juga dan sudah melakukan banyak kegiatan magang dalam program homeschoolingnya. Jadi kita sharing santai kali ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh PKBM Tholabul Ilmi untuk kategorinya apa ya namanya apa kemarin kita ngomongin lupa aku, perkenalan lah istilahnya ya, pramagang ya ini ngomongnya ya, ini masuk dalam kegiatan pramagang. Nah, di kegiatan pramagang ini adalah kita sebagai orang tua akan belajar tentang definisi magang yang sebenarnya gitu ya, karena saat ini kan kita ngerasa kayak gini juga termasuk magang kok, gini juga termasuk kerja kok. Nah, tapi kita sekarang mau menyatukan suara dulu antara definisi magang yang sebenarnya dalam kurikulum homeschooling dengan magang versi kita kayak gitu. Jadi tanpa berpanjang-panjang lebar lagi ya, langsung aja kita sambut Ika Pratidina, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nih terbangnya ke Balikpapan. Iya. Terima kasih banyak loh Ika sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kami-kami yang haus, yang lapar, sama-sama ingin belajar tentang magang tuh sebenarnya gimana sih gitu. Aku mulai aja ya Ika ya. Oke. Jadi kenapa sih kita tuh kenapa sih kita minta tolong ke Ika untuk menjelaskan kepada kami sebenarnya magang itu kayak apa? Karena ternyata di kurikulum 2013 kurikulum terbaru ini di HS ini kemarin kepala sekolahnya datang dan bicara dengan Diknas. Itu ada pengambilan nilai, ada di luar yang pengambilan nilai pelajaran ya Ika, itu ada keterampilan sama pemberdayaan. Nah, untuk nilai keterampilan ya sesuai dengan namanya ya, misalnya keterampilan hidup untuk apa sih, kayak kemarin kebetulan kita ngadain acara cooking class, ya salah satunya adalah teman-teman kecil itu membuat kurma coklat kayak gitu. Nah, itu kan salah satu skill ya. Tapi kalau untuk pemberdayaan itu diharapkan itu istilahnya semua indera kan kena manfaatnya, ya kan? Semua intinya kena manfaatnya, skillnya juga kena. Tapi harus ada koneksi antara dia dengan orang lain, yaitu social skillnya. Nah, sebenarnya tuh magang ini kita berpikir,
magang nih harusnya termasuk pemberdayaan gitu. Tapi kayaknya untuk masuk ke kategori pemberdayaan tuh kayaknya berat gitu karena kita harus ngajarin anak dulu dan sebagainya. Itu gimana tuh Maika? Boleh dong di-share? Oke. Karena ini judulnya sharing ya, jadi saya juga Iya. bukan ini sharing pengalaman. Biar saya nggak ngelantur ngobrolnya, saya saya harus dibantu sama catatan. Saya bisa share screen nggak? Oh nggak bisa ya? Coba Bunda Retno bisa tolong dijadikan co-host dulu Maikanya. Takutnya ngelantur. Oh gitu ya Mak. Udah co-host Mak, silakan. Sudah Ibu Ika, sudah. Nanti ya, oke, terima Bisa kasih. dicoba. Bisa dicoba dulu, monggo. Oke, bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan silaturahminya. Senang banget kalau untuk berbagi pengalaman. Jadi hari ini kalau kemarin info dari Mbak Mel, memang sharingnya tentang apa? Tentang magang ya. Kemudian memang yang awal itu definisi magang itu berbeda tentu, kan tergantung dengan siapa, kemudian bagaimana, dan frame dan pengalaman kita terkait dengan makna magang itu sendiri. Nah, silakan saja sih kalau nanti teman-teman yang ada di sini mempunyai makna sendiri terkait dengan magang. Oke, jadi sebelumnya saya mau izin berkenalan dulu karena hari ini saya udah izin sama Mas Aska sama Airusa. Karena pagi ini saya akan ngomongin mereka berdua gitu. Jadi saya izin dulu dan sudah diizinkan juga yang nanti akan diceritakan itu tentang perjalanan mereka ketika belajar dengan orang lain atau magang ya. Ini anak saya 2. Yang pertama laki-laki namanya Aska. Mas Aska sekarang kuliah di ITS jurusan statistik semester 6 ya. Semester 6. Nah, yang kedua ini yang perempuan Ailsa, dia semester 2, jurusannya MICE. MICE itu mungkin ada yang tahu ya. MICE itu Meeting, Invention, Convention, and Event. Gitu. Jadi ngurusin aktivitas kegiatan seminar dan ondol-ondolnya lah. Nah, gitu ya, Mak ya. Ternyata ada jurusan kayak gitu dan saya juga baru belajar, baru tahunya juga karena ya tadi main kemana-mana bareng sama anak-anak, jadi kita tahunya justru pada saat mau daftar universitas. Aska dan Ailsa ini homeschooling SMA, jadi untuk teman-teman yang sekarang homeschooling nggak usah khawatir kalau anaknya nanti mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke universitas itu bisa pakai paket C. Dan ada kuotanya memang. Jadi kalau universitas itu kan kalau sekolah negeri itu ada SNMPTN ya. Kalau kita dulu jalur undangan atau PMDK, kemudian ada jalur SBM, jadi UMPTN. Kalau saya dulu UMPTN namanya ya. Kalau sekarang SBMPTN gitu, jadi ada porsinya. Dan porsinya itu jadi bersaing dengan anak-anak yang lain. Tapi setiap universitas punya space khusus untuk paket C. Jadi bersaingnya jauh lebih luas. Nah, karena bersaingnya jauh lebih luas, otomatis kita harus mempersiapkan anak-anak untuk melek dengan kondisi dan lingkungan yang sekarang. Gitu. Kenapa kemudian saya tagline di rumah itu jadikan kesempatan biasa jadi luar biasa itu? Ya karena setiap kita beraktivitas itu kadang menurut kita itu biasa, tapi ternyata buat anak-anak itu wah ini sesuatu yang baru buat kita gitu. Kadang menurut kita cemen gitu ya, tapi ternyata buat anak-anak itu sesuatu yang baru gitu. Nah salah satunya adalah magang. Salah satunya magang. Magang itu sesuatu yang sangat baru buat mereka. Sebelum masuk area magang, mungkin saya sedikit pengen share bahwa ternyata dunia mereka yang sekarang dengan dunia kita pada saat beberapa puluh tahun lalu itu sudah berubah. Salah satunya ini yang sebelah kiri, ada yang pernah tahu siapa? Ini yang laki-laki ini. Nggak tahu, Babang Ganteng aja itu. Ini yang punya, jadi dia foundernya Airbnb. Kalau teman-teman yang traveling itu mungkin familiar buat pesan hotel, pesan kayak bungalow gitu. Nah dia yang punya. Nah namanya Brian ya. Nah si Mas Brian ini
pada saat 2008 dia punya apartemen sama temennya berdua. Pada saat itu dia nggak bisa bayar apartemennya. 2008 itu pada saat di California itu sedang ada perhelatan besar tingkat dunia yang banyak sekali orang datang ke California, otomatis itu dijadikan tempat dia untuk akhirnya dia dapat ide. Orang kan banyak datang nih ke California, mereka nggak punya tempat tinggal, mungkin punya dana, ada juga dana yang terbatas. Nah, dia kerjasama, dia bareng sama teman satu apartemennya, gimana caranya menghasilkan uang dan memanfaatkan orang yang datang ke California. Akhirnya apartemen yang sekecil itu dia bagi dua, kamar yang satunya lagi dia sewakan. Jadi ternyata awalnya seperti itu. Sehingga kemudian dia membuka dan bekerja sama dengan jutaan rumah dan hotel yang ada di dunia untuk disewakan ke orang-orang. Gitu itu awalnya. Kemudian ini yang terjadi sekarang. Jadi tidak perlu kita punya rumah banyak, hotel banyak, lahan luas, tapi kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Itu pergeseran yang terjadi sekarang. Nah, ini kejadian yang sekarang. Yang sekarang di gambar yang kedua, teman-teman mungkin tahu yang gambar kedua. Irbat. Di sebelah kanan, Irbat, betul. Nah, kalau dulu kita pernah lihat kalau di TV-TV gitu ya, misalnya ternyata ini adalah tidak sekedar Irbat biasa, tapi merupakan translator. Jadi sekarang itu sudah tidak diperlukan lagi dalam jumlah banyak orang yang bisa mentranslate. Jadi bertiga gitu, ada presiden A, presiden B, kita di tengah-tengahnya sebagai translator. Ternyata itu tidak diperlukan. Kalau untuk mungkin secara kenegaraan perlu, tapi tidak seperti kalau ada rapat besar, ada konferensi PBB misalnya, tidak perlu ada sekian ratus orang duduk berdampingan dengan seluruh kepala negara, orang yang bisa mentranslate apa yang diomongin di depan. Cukup menggunakan Irbat. Nah, itu sudah terjadi sekarang. Gitu. Jadi Irbat ini menerjemahkan sesuai dengan bahasanya apa yang disampaikan oleh orang yang di depan. Gitu. Jadi ini kondisi yang sekarang anak-anak kita hadapi, ya. Saya nggak tahu, mungkin 10 tahun mendatang ketika usianya Hana sekarang usianya berapa ya, Hani berapa tahun, 10 tahun ke depan kondisi dunia itu seperti apa kita nggak tahu. Gitu. Jadi yang bergeser adalah tidak adanya pekerjaan. Jadi pekerjaan translator itu tidak ada, sudah digantikan dengan sebuah benda. Yang hilang adalah pekerjaannya, tapi jobnya yang masih ada, bahkan mungkin berkembang jauh lebih banyak. Contohnya sekarang dengan maraknya internet, media sosial, mungkin kita tahu, oh ternyata ada pekerjaan content writer ya, ada pekerjaan admin media sosial ya, ada pekerjaan yang bikin feed-nya Instagram ya, dulu mungkin nggak ada gitu. Nah itu, jadi jobnya itu semakin berkembang, tapi pekerjaannya bisa jadi beralih, sehingga bisa dikerjakan di mana saja. Nah itu yang terjadi sekarang, dan mungkin kita perlu mendekatkan dan mengenalkan itu ke anak-anak. Kondisi sekarang udah kayak gini loh, gitu. Kira-kira nanti ke depan kayak gimana ya? Nah itu yang mungkin harus sering ngobrol, sering diskusi bareng sama anak, melihat dan membuka dengan mengkayakan mereka dengan berbagai macam pengalaman. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini yang berikutnya. Ini saya ambil di sebelah kiri bawah dari theatlantic.com, teman-teman bisa browsing. Jadi intinya dari artikel dan penelitian itu yang dilihat pada saat anak nanti melamar ke sebuah pekerjaan. Ini tahun 2019 ya penelitiannya. Ini yang bisa dilihat pengalaman magang itu ternyata adalah kalau orang melamar yang dilihat oleh HR itu yang pertama adalah pengalaman magang. Teman-teman bisa lihat reputasi kampus itu ternyata nomor terakhir. Hanya 8 dari sekian, skalanya 100 ya, dari 100 perusahaan yang diteliti, hanya 8 aja yang melihat reputasi kampus menjadi bagian yang dianggap penting. Walaupun tetap menunjang. Tapi ternyata pengalaman magang ini menjadi hal yang pertama kali dilihat. Gitu. Bahkan sekarang kalau saya cerita dari Mas Aska atau dari suami,
bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah banyak sekali tidak melirik soal ijazah. Jadi kalau dia skillnya sudah seperti orang yang lulusan S2, maka dia bisa diterima. Itu tinggal nanti di dalamnya terkait dengan jenjang karir dan lain-lain, ya mungkin nanti itu yang diatur oleh masing-masing perusahaan. Tapi bahwa ternyata sekarang pengalaman magang itu adalah betul-betul yang pertama kali banyak dilihat oleh perusahaan, artinya apa? Nah, kita sejak sekarang nih, itu salah satunya mempersiapkan adalah anak tahu dengan dunia sekitar dan dunia luar. Salah satunya adalah dengan magang. Nah, tinggal penerjemahan magangnya yang kemudian silakan aja disepakati. Kalau saya nggak pusing-pusing aja, kalau magang itu seperti apa, nanti kita bisa diskusikan bareng. Nah, ini yang bisa dilakukan, saya juga melakukan ini. Jadi ada 3B, kemudian masuk ke 3A. Kalau 3B, jadi mungkin sudah pernah dengar, banyak beraktivitas, banyak melakukan secara berulang aktivitasnya dan banyak ketemu dengan orang gitu. Nah, menurut saya keunggulan kemudian homeschooling adalah waktu yang kita punya itu jauh lebih fleksibel dibanding anak-anak yang mungkin bersekolah di konvensional atau di sekolah lain yang waktunya katakanlah dari jam 8 sampai jam 2 itu sudah ada di sekolah gitu. Nah, homeschooling jauh lebih fleksibel yang waktunya bisa kita atur sendiri dengan berdiskusi dengan anak. Kemudian di 3A berikutnya, pada saat beraktivitas, maka kita harus pertama adalah aktif, jadi terlibat aktif, kemudian kita amati apa yang dilakukan oleh anak-anak, kemudian yang terakhir adalah kita kita betul-betul harus mengasah apa yang sudah dilihat, oh ternyata dia sukanya ini, oh dia sukanya ini gitu. Maka kemudian menguncinya adalah 3A. Nah, salah satu 3A-nya adalah yang dilakukan itu bisa melalui magang. Jadi bisa kita lakukan melalui magang. Jadi apa sih magang itu? Jadi sebelum cerita ke apa itu magang, ketika anak-anak, jadi awalnya pada saat anak-anak SD, anak-anak saya SD, itu ketika beraktivitas dengan saya di dapur, gitu ya, tiba-tiba Ailsa itu minta sama Aska waktu itu minta dibuatkan kue. Saya bikin kuenya nggak kayak Mbak Mel yang udah bisa ini itu. Saya hanya bisa sekedarnya aja, apalagi yang waktu itu diminta adalah menghias kue pakai apa sih itu ada gambar-gambar gitu Mbak Mel. Buttercream. Ya gitu-gitu lah pokoknya. Saya nggak bisa yang sampai secantik dan kemudian misalnya bikin bentuk kayak gini dong Bu, nanti ditambahin aduh nggak bisa. Jadi kalau sekedar bolu, sekedar cake biasa, ayo sama Bunda. Tapi ternyata ketika dia sudah mulai terjun ke dapur, dia tuh suka gitu. Dan saya nggak punya ilmunya. Jadi awalnya itu Ailsa. Kemudian diawali lagi jauh sebelumnya, itu waktu itu Aska. Jadi sejak dia TK, dia sudah senang banget. Jadi kalau ngobrol sama Aska itu logika banget gitu. Jadi contohnya gini, ketika kita lagi macet di jalan, di depan itu ada truk molen. Kalau cara Aska menjelaskan atau ngobrol ke kita di mobil adalah, ini kok truk molennya diam, kan macet ya, diam, tapi dia bisa berputar. Itu kenapa bisa begitu? Gitu. Terus dia melihat di sebelahnya ada truk molen yang lagi parkir, artinya yang dia lihat adalah secara mekanikanya. Kenapa logikanya kok bisa? Harusnya kan dia kalau mobilnya berhenti, mesinnya juga berhenti gitu. Tapi kalau Ailsa yang dia melihat truk molen di depan mobil kita yang pada saat itu macet, dia melihat ini mobil truk udah gede macet ngalangin jalan lagi gitu. Jadi cara pandangnya beda gitu. Nah itu yang perlu itu buat kita yang tadi 3A pertama, mengamati, kemudian kita terlibat aktif, maka kemudian dari situ saya melihat oh mungkin saat itu sedang berkembang, maka 3B tadi harus betul-betul dilakukan. Dan salah satunya yang saya baru sadari ada pada saat itu adalah dia senang banget segala sesuatu itu dipresentasekan. Jadi misalnya kalau jalan dari rumah ke sini sekian kilometer, maka bensinnya yang dibutuhkan adalah sekian liter, harga seliter segini gitu. Saya kadang udah pusing, udah aja bayar 100.000 gitu ya. Itu waktu itu SD. Nah pada saat itu saya nggak punya ilmunya dan saya nggak begitu suka mikir yang ribet, bukan ribet sih mungkin ya. Jadi lebih ke sistematis dia terus kemudian bisa menjelaskan detail.
Akhirnya kemudian saya mencarikan orang yang bisa ngajak dia ngobrol terkait dengan kesukaannya menerjemahkan yang dia lihat itu dengan presentase seperti itu salah satunya. Itu awalnya. Akhirnya saya cari teman-teman, saya cari kenalan siapa yang kira-kira bisa dan suka dengan anak-anak nih, karena saya punya tipikal anak yang seperti ini, keponya tuh arahnya ke sana. Saya tidak bisa memfasilitasi. Kemudian dapat, akhirnya setiap pulang sekolah saya titipkan dia untuk belajar di sana. Itu awalnya. Kemudian berlanjut SD, saya titipkan juga ke tempat catering, kemudian catering teman untuk dia belajar. Oh ternyata kalau bikin pastry itu kayak gini, oh kalau bikin cake tuh kayak gini, oh kalau bikin lauk-lauk dalam jumlah besar tuh kayak gini gitu. Jadi saya awalnya seperti itu. Jadi menjembatani dan memfasilitasi anak yang saat itu ingin tahu, yang saya tidak punya ilmunya, saya dan suami tidak punya ilmu dan pengalamannya, saya titipkan ke orang lain yang lebih paham tentang yang sedang diingin tahu oleh anak. Itu awalnya. Itu SD, kemudian kebetulan SD-nya saat itu Aska dan Ail itu ada di yang saya di situ juga jadi kepala sekolahnya dan ikut bikin kurikulumnya. Waktu itu sekolahnya masih baru. Jadi saya ikut bikin kurikulumnya dan memasukkan kurikulum magang. Dulu namanya bukan magang, tapi wirausaha. Jadi mengenalkan proses berbisnis. Jadi saya ikut bikin kurikulumnya sampai SMP. Dan di SMP itu saya ketemu dengan Bu Dina. Jadi Bu Dina waktu itu masuk melakukan penelitian untuk S2-nya, ketemunya dengan saya dan direktur sekolah. Akhirnya banyak bekerja sama di situ. Jadi itu awalnya. Ketika kemudian sudah wirausaha, sudah selesai apa yang sudah harus dikenalkan oleh anak-anak. Rasulullah dulu belajar ke pamannya ya untuk dia berniaga sama pamannya, udah diajak ke Syam untuk berdagang gitu. Itu usianya sekitar 12 tahun. Artinya usia SMP itu sudah bisa dilepas. Nah, kalau sudah usia SMP dilepas, apa yang harus kita persiapkan usia sebelumnya? Gitu. Nah, salah satunya adalah memperkaya anak ketemu dengan banyak orang. Jadi ketika SMP kita mau lepas, anak-anak sudah siap secara adab, akhlak gitu. Kemudian dia kemandiriannya sudah siap gitu. Itu awalnya. Sehingga kemudian pada saat sekolah tersebut memperkenalkan kurikulum kewirausahaan, kita masukkan unsur belajar tadi dengan sebutan magang. Gitu. Jadi magang yang sebelumnya kita kenal itu kan kalau magang yang kita kenal adalah anak SMK yang kalau di Indonesia itu magang ke tempat-tempat instansi pemerintah atau ke perusahaan-perusahaan swasta. Dia bekerja di sana. Entah ada yang mendapatkan upah untuk kategori anak magang atau tidak. Artinya dia bekerja seperti layaknya perusahaan atau pegawai yang ada di kantor itu bekerja. Itu yang kita kenal definisi magang. Tapi kalau yang saya maksudkan yang sekarang adalah memberikan pengalaman belajar ke anak terkait dengan apa yang ingin dia ketahui tentang sesuatu, itu ke tempat ke ahlinya, gitu kira-kira. Jadi dia belajar mulai dari misalnya tadi kalau Ailsa sukanya bikin kue, jadi mulai sebelumnya diskusi dulu, kamu sukanya packagingnya, produksi kuenya, atau marketingnya, kan luas tuh. Nah, itu yang dikenalkan sejak awal. Sehingga kalau kita mau menitipkan anak untuk belajar sesuatu yang memang ingin diketahui, itu harus terstruktur. Jadi nggak asal menitipkan anak gitu. Maka belajar sesuatu kepada orang lain itu ketika menitipkan, ya siapkan dulu anak-anak kita, kalau kemudian kita mau melepas dia ke dunia luar. Itu magang versi saya. Nah, mungkin teman-teman punya versinya sendiri gitu ya, yang sudah, kan itu bisa disepakati terkait dengan definisi gitu. Nah, kenapa magang yang dipilih? Magang itu salah satu cara kita itu tahu bagaimana, apakah yang sudah kita ajarkan selama sampai dengan anak itu usia SD atau SMP itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kan setiap keluarga pasti punya value ya, value keluarga. Nah, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan oleh suami terkait dengan value keluarga. Nah, bagian magang adalah ketika anak usia SMP, sebelum pramagang ya, itu saatnya kita menguji potensinya anak, saatnya kita menguji
apakah yang sudah kita ajarkan terkait dengan adab bertamu, adab kepada orang yang lebih besar, itu sudah bisa dilepas. Gitu. Nah, magang itu salah satunya. Gitu. Jadi ini hanya salah satu saja yang bisa kita lakukan kepada anak untuk melihat apakah betul nih ini sudah sesuai dengan apa yang tracknya sudah betul atau tidak gitu. Itu magang menjadi salah satu proses belajarnya. Nah, ini levelingnya teman-teman, kelihatan nggak ya? Nah, ini level belum naik. Oh ya udah. Ini leveling magang. Jadi sederhananya dibagi menjadi 3. Jadi level SD, SMP, dan SMA. Masing-masing. Kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan, boleh ya? Dinaikkan Ika? Oh, dinaikkan sedikit Mbak Ika. Naik. Cukup? Iya, udah kelihatan ya Om Handan ya? Boleh sedikit lagi? Cukup ya. segini? Oke. Nah, ini levelingnya ya. Karena ini sharing, nanti potong aja kalau saya lagi cerita begini, nggak apa-apa. Jadi pengalaman magang anak-anak. Kenapa Pak? Belum kelihatan. Belum terlihat? Ini sudah full tulisan di bawahnya belum terlihat. Enggak, belum sampai bawah. Muhammadan ini baru keterangannya maksudnya mau saya screenshot. Oh, nanti ini saya kasih kok, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Nanti dikasih kok itunya. Nanti dikasih. Teman-teman udah ini aja mencatat apa yang tidak tercatat di slide. Ini level magang secara garis besar untuk memudahkan kita sebenarnya. Ini pegangan saya selama mendampingi anak-anak. Saya bagi menjadi 3 dan ternyata ketika masuk dengan diskusi dengan Bu Dina, kebetulan anak-anak dua-duanya homeschoolingnya juga yang SMA dua-duanya dengan Bu Dina di AB Home. Jadi saya sudah paham track recordnya Bu Dina, kemudian saya sudah pernah punya pengalaman diskusi sebelumnya sebelum anak-anak masuk ke SMA-nya. Ya, jadi ini yang waktu itu saya lakukan, dan di SMA juga sinergi antara apa yang dilakukan di rumah dengan di sekolah homeschoolingnya. Jadi ini ada 3 level. Level pertama SD usianya kira-kira 10-12 tahun, ini nanti bisa dibaca. Tapi sebelum masuk ke level SD, itu ada namanya pramagang yang tadi Mbak Mel singgung sedikit di depan. Jadi sebelum masuk betul-betul magang dan menitipkan anak-anak kita untuk belajar ke orang yang lebih mengerti, terkait yang anak-anak ingin tahu, itu siapkan dulu pramagang. Jadi nggak ujuk-ujuk kemudian dititipkan ke orang lain gitu tanpa kita tahu dan paham apakah dia tadi misalnya kalau saya sesuaikan dengan nilai-nilai value keluarga ya. Ada juga mungkin teman-teman punya nilai-nilai tersendiri yang anak siap dilepas kalau sudah begini indikatornya ini gitu. Jadi silakan saja disesuaikan. Kalau di keluarga kami melihatnya mereka sudah siap dan beres di adab atau akhlak ke orang lain. Maka kemudian sebelum masuk ke level SD ini ada namanya pramagang. Jadi sebelum usia ini ya, jadi usia SD waktu itu IELTS bahkan kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu sudah bisa dimulai pramagang, tergantung anaknya sekali lagi. Ada anak yang kelas 2 SD itu sudah siap, tapi secara adab menurut kita belum, misalnya gitu belum selesai. Contoh, kalau jangan langsung ke orang lain untuk menitipkan belajarnya dalam seharian misalnya, tapi bisa gini, ke tantenya, ke adik ipar, waktu itu ke adik ipar saya, gitu tuh bisa begitu. Kemudian ke teman yang menurut kita dekat, atau yang anak-anak kenal secara secara lingkungan terdekatnya itu kenal. Jadi bisa melalui ke eyangnya atau ke tantenya gitu tuh bisa. Jadi belajar dulu, oh tante itu ternyata bisa masak, bisa bikin ini loh, bikin kue yang kamu pengen tahu gitu. Nah pulang sekolah itu saya titipkan ke adik ipar, ke adik saya. Ini belajar sama tante, nanti dijemput sama bunda jam 6. Tapi sebelumnya digambarkan dulu seperti ini, nanti kondisinya di sini, kamu pengennya gimana. Jadi proses itu ada. Itu namanya terstruktur, jadi nggak ujuk-ujuk. Dan di level pramagang ini, baiknya itu secara berkelompok, sependek pengalaman saya. Kenapa berkelompok? Tidak semua anak itu siap secara sosial, etika sosial. Kalau di rumah berantakan mungkin boleh dan harus bertanggung jawab merapikan sendiri. Tapi mungkin di rumah orang, di tempat yang lain mereka harus
ada unggah-ungguhnya. Kalau dia nggak tahu tempatnya gelas, dia harus nanya dulu ke siapa, bagaimana cara ngomongnya, gimana cara izinnya, dan lain-lain. Maka kemudian kalau dia berkelompok untuk pramagang tadi, itu memberikan tambahan apa ya, buat saya tuh kayak ada suntikan semangat dan ada kepercayaan diri kalau ada temannya. Maka baiknya ketika pramagang tadi, usia di SD level bawah ya, kelas 1, 2, 3 tuh, itu berkelompok. Jumlahnya kayaknya kalau nanti menitipkan ke orang lain, jadi jangan banyak-banyak dulu gitu ya, misalnya 5-7 anak per satu kelompok gitu. Itu pramagang. Nah, yang dilihat di situ apa yang dilihat? Apa yang teman-teman ingin tahu tentang anak ini kalau belajar ke orang lain tentang sesuatu? Nah, itu indikatornya. Gitu. Karena setiap anak kan beda ya, keingintahuannya beda. Gitu. Nah, yang menarik, gimana cara ngumpulin 5-7 anak yang punya keinginan sama? Nah, itu dinamikanya mencari teman dan orang tua yang sepemahaman untuk menitipkan anak belajar ke orang lain. Kalau anak-anak saya dulu, karena dulu tidak ada, mungkin tidak, saya nggak tahu gimana, mereka juga nggak dapat teman kelompok, saya ajak sepupunya, saya ajak teman orang tua yang apa namanya, anaknya, temannya Ailsa, temannya Aska, itu nggak ada yang mau. Ngapain sih belajar sama itu gitu. Jadi sesuatu yang dianggap aneh waktu itu. Jadi karena tidak ada yang mau ya, saya jalan sendiri dan saya tanya dulu ke anak-anak. Ini nggak ada temannya. Mas Aska mau nggak? Berani nggak sendiri? Gitu. Berani Bun aku. Gitu. Jadi karena dia berani, maka untuk menenangkan saya juga, saya harus mencari orang yang saya percaya, saya suami percaya, dan anak itu kenal dekat dengan lingkungan yang orang yang akan kita titipkan. Karena dia akan magang sendiri. Itu kalau anak-anak saya. Tapi sepanjang pengalaman ketika menitipkan atau memagangkan anak-anak itu sejak SD, memang baiknya berkelompok. Jadi sekali lagi lihat apa namanya, kemampuan anak, kesiapan anak untuk dilepas dari rumah. Itu pramagang. Udah masuk SD yang di level 1 ini usianya sekitar 10-12 tahun, ini bisa berkelompok, tetap berkelompok, tapi dalam jumlah 4 orang atau 5 orang, jadi jumlahnya lebih sedikit. Gitu. Kemudian, nah yang di level SD ini baiknya, karena mereka kan baru mengenal dan kita perkenalkan terkait dengan abstrak dan konkret ya, usia level SD itu, apalagi pramagang yang tadi. Maka baiknya kalau di level SD itu menitipkan atau memagangkan anak ke orang lain yang kalau pulang magang itu anak bawa sesuatu yang bisa dipegang. Oh, ini kue hasil bikinan saya loh gitu. Oh, ini hasil crafts-nya saya loh gitu misalnya. Ini hasil kain flanel saya jadi kayak gini Bun gitu. Jadi ada sesuatu yang dibawa, bahwa proses belajar dia sampai di titik tertentu ini hasilnya gitu. Jadi ada yang memang bisa dilihat, dipegang gitu ya. Mereka tahu rasanya, capeknya gitu. Nah, itu di level SD. Itu nanti banyak sekali pengalamannya. Karena menemukan sesuatu bahwa ternyata saya bisa loh gitu. Makanya baiknya memang memagangkan di usia level SD itu pulang itu bisa bawa sesuatu gitu. Jadi jangan ngawang-ngawang mendesain apa tapi kemudian tidak di print misalnya gitu. Ini fotonya Ailsa waktu itu magang yang dibikin kue tadi itu. Ini bareng-bareng sama temennya. Masuk ke SMP. Teman-teman boleh sambil dipotong ya kalau nanti ada yang mau ditanyakan. Masih setia mendengarkan kok. Oke. Belum ada yang harus dipotong. Mudah-mudahan nggak kayak dongeng ya. Ini lanjut yang di level SMP. Karena tadi asumsinya adalah anak sudah beraktivitas banyak, mengenal dengan banyak orang baru, dan kita titipkan untuk belajar tentang sesuatu ke orang lain, maka dia sudah ketemu, oh muaranya ternyata saya nggak suka baking, saya sukanya packagingnya. Itu yang ditemukan di Ailsa. Dia nggak suka tuh ternyata repot-repot, bikin-bikin, kan emang jelimet ya, butuh kedetail dan kesabaran. Nah Ailsa tuh nggak mau ternyata. Nah, itu ditemukan ketika dia SD kelas 5. Ketika saya titipkan ke teman yang punya toko kue. Jadi tadi kan ke tantenya yang bisa bikin yang baking. Kemudian beranjak karena menurut kami dia value-nya sudah dapat.
adab sudah selesai, saya titipkan ke skup yang agak lebih luas, tapi orang yang tetap dia kenal. Ke teman saya yang dia juga kenal, dia punya toko kue, saya titipkan. Jadi dia bekerja bareng dengan orang-orang yang ada di situ, belajar. Gitu, belajar bareng. Oh, ternyata dia nggak suka bikin-bikin yang jelimet gitu. Dia sukanya pada saat packaging, dia percantik pakai craft, pokoknya dia packaging gitu. Itu ditemukan setelah proses perjalanan sekian kali belajar, karena baking itu kan prosesnya tadi saya cerita luas ya, nggak hanya produksi tapi juga mungkin tadi marketingnya atau bagian melayani ke orangnya. Nah itu nanti kelihatan ketika dia terjun langsung dan ketika kita sesekali datang lihat dan diskusi dengan ownernya. Itu kita dapat banyak input kalau magang. Makanya kenapa kemudian magang menjadi salah satu yang bisa kita gunakan untuk melihat sampai seberapa jauh dan apa yang harus kita perbaiki di next pengasuhan berikutnya ke anak-anak. SMP sudah ketemu muaranya, ternyata dia nggak begitu suka dengan area itu, kemudian jumlah ketika anak-anak magang di usia SMP juga sudah mulai sedikit, bisa bertiga atau berdua. Kebetulan karena ini anak-anak saya ketika libur, ketika kemudian ada hari kejepit tuh kan suka ada tuh Jumatnya masuk, pokoknya hari kejepit nasional gitu, itu sudah mereka udah tahu bikin kalendernya. Nah, nanti di bulan ini aku mau belajar tentang ini, carikan ya Bun gitu. Nah itu udah tahu. Gitu. Jadi kalaupun tidak ada temannya mereka nggak masalah sendiri. Dan ini mereka semua dari SD sampai SMA dia lakukan sendiri. Bahkan karena sudah tahu ada temannya yang kepengen nyoba magang, justru dia mendapatkan teman karena dia sudah tahu apa yang dia mau gitu. Dia sudah tahu, aku nggak mau bagian masak, aku maunya bikin craft aja gitu. Nah nanti itu ketemu dari magang, karena dia ngerasain langsung. Itu level SMP, jadi durasinya juga kalau tadi di level SD itu 3 sampai 4 hari lah, jangan lama-lama. Karena bosen juga kan, mereka nanti juga akan belajar misalnya produksi, kemudian packaging tadi, misalnya sampai marketing misalnya ya, tergantung kesiapan anak yang tahu kan orang tuanya. Nanti di level SMP itu bisa seminggu, tergantung. Kalau Aska sama Ailsa, saya melihatnya bisa lebih dari seminggu. Waktu itu 2 minggu dia. Jadi ke tempat yang sama. Kalau waktu kerjanya Maika gimana? Apa sama kayak waktu kerja biasa atau ada hanya berapa jam? Kayak yang level 1 itu kan katanya 3 sampai 4 hari. Nah, itu Nah, itu pulang sekolah. Nah, ini didiskusikan dengan ownernya. Kan setiap anak beda ya. Gitu ya. Tingkat kemampuan waktu itu Ailsa sudah bisa bikin baking, dia bisa ngaduk sendiri, artinya sudah jadi kue secara sederhana tanpa dibantu. Nah, maka kemudian kita harus menceritakan tuh ke si ownernya, anak ini sudah bisa begini-begini sampai begini. Dia pengen belajar untuk bikin mempercantiknya gitu. Nah, nanti ownernya, oh kalau gitu nanti ditempatkan di sini aja. Mentornya sama Mbak Anu ya kalau mau tanya-tanya, gitu. Jadi sebelum datang itu kita sudah punya portofolio perjalanan anak ketika tentang baking itu seperti apa, biar ownernya juga tahu, oh dia sudah bisa ini. Kalau gitu nggak perlu di bagian ini, nanti di bagian ini aja. Nah itu biasanya nanti yang memutuskan itu ownernya. Gitu. Itu ya, jawab ya Mbak Mel. Kemudian SMP durasinya, ini kalau di SD, kalau yang kemarin saya lakukan sih pulang sekolah ya, sama hari libur. Biasanya anak-anak lebih suka memanfaatkan hari liburnya, jadi Sabtu Minggu, Sabtu aja atau Minggu saja, atau di libur semester, jadi agak panjang waktunya, bisa 3 atau 4 hari. Jadi dari pagi jam 9 sampai jam berapanya itu biasanya saya sampai selesai sholat zuhur. Terus pamitan kan istirahat tuh pegawai-pegawainya. Nah anak-anak belajar pamit, belajar terima kasih sudah diajarin gitu. Nah itu bertahap kalau untuk yang di SD. Itu cuma sampai zuhur. Tapi kalau kemudian anaknya sudah siap dan makin penasaran gitu, kalau buat saya anak makin penasaran itu saatnya kita masukin banyak hal yang memang dia pengen tahu. Nah itu bisa dipanjang lagi durasinya sampai jam 3 sore. Tapi itu nanti kalau di SD level atas, kelas 4, kelas 5. Nah kalau SMP, Senin dia 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, gitu ya, full. Jadi sudah mulai mengenal,
ritme kerja orang yang tempat di perusahaan itu yang dia pengen tahu. Ini contohnya Ailsa waktu itu di sini bikin craft, dia lagi senang, jadi beralih, jadi muaranya sudah ketemu, ada yang baking, dia bikin mempercantik, ternyata dia juga pengen bikin menemukan packagingnya aja. Nah dia perlu ilmu, aku perlu ilmu cara packaging dan bikin craft gimana untuk mempercantik packagingnya gitu. Nah dia belajar waktu itu bikin packagingnya sendiri. Ini seminggu, bukan 5 hari, dia 7 hari di sini. Ada dia kayak ada apa sih namanya, kayak workshop gitu, terus dia punya bengkel bikin craftnya gitu, bikin kardus, bikin apa gitu. Yang nyari siapa? Ya kita orang tuanya. Mungkin punya kenalan, punya teman, jadi memanfaatkan silaturahmi dengan orang lain, browsing sebanyak-banyaknya gitu. Nah ini dia belajar selama 7 hari, kemudian oh ternyata bikinnya kayak gini, bisa dari daun-daun kering, caranya gini kalau ngeringin daun gitu. Nanti dia pulang banyak dapat insight gitu untuk apa yang akan dilakukan stepnya. Kalau gitu nanti setelah ini aku nggak mau di bagian craft, aku maunya di bagian ini karena aku butuh yang kayak gini gitu. Nanti anak sendiri yang akan menemukan gitu. Itu ya, itu selama seminggu maksimal dari pagi sampai asar. Dari apa? Bahkan kalau Ailsa sama Aska sudah ikut briefing paginya pegawai gitu, karena diminta anak ini ternyata sudah siap, jadi boleh ikut briefing pagi bareng sama pegawai-pegawai yang lain gitu. Jadi sekali lagi tergantung dengan kesiapan anak ya. Kemudian masuk di level yang ketiga, level SMA dan kuliah. Nah ini sudah mulai mengkerucut ke jenjang, ke profesi, ke karir. Karena kalau tadi yang pertama muaranya sudah ketemu, dia suka craft, dia suka art gitu, kemampuan anak itu kan tidak hanya satu, tapi Allah kasih banyak ya. Tinggal kita bagaimana memfasilitasi keinginan anak untuk belajar tentang sesuatu tadi. Nah di level SMA magangnya itu sudah mulai mengkerucut ke yang memang kalau ditanya cita-cita itu pada saat SMA itu kan kita kadang masih bingung ya, kadang dokter, kadang ini, nanti pindah lagi, kadang ini gitu ya. Nah di SMA itu kalau dia sudah, ternyata kalau pengalaman yang sudah diberikan sudah sebanyak-banyaknya, dia punya pilihan, aku nggak mau jadi itu, aku pengen coba yang ini, tapi aku pengennya yang bagian yang jauh lebih spesifik lagi, dia sudah menemukan. Karena gurunya bukan hanya kita dan guru yang ada di sekolah, tapi ada internet, ada buku, ada pertemanan yang kita tidak bisa mengcounter itu secara 24 jam dari rumah. Jadi bekalnya betul-betul harus beres soal akhlak gitu, kalau menurut saya itu sejak SD gitu, sejak awal lah, sejak sedini mungkin, sehingga dia punya benteng, mudah-mudahan ya gitu, mudah-mudahan gitu mereka punya ketika memutuskan sesuatu itu dia tahu kalau ini boleh, ini tidak gitu. Nah maka di jenjang SMA itu sudah mulai mengkerucut. Nah ini contohnya Aska tadi ketika SD, SMP, SD dia sukanya matematik. Jadi saya mencarikan dulu selain teman ngobrol yang usianya tidak jauh berbeda, anak SMA waktu itu yang untuk dijadikan teman ngobrol dia untuk logika matematik yang tadi, yang presentase tadi. Kemudian saya juga mencarikan, dia minta les waktu itu, karena di sekolah matematiknya menurut dia terlalu mudah, jadi dia senang banget ngerjain gitu. Akhirnya saya harus cari, oh dia ternyata sedang haus gitu. Saya cari, kalau dulu kan masih les ya, dibantu dengan les. Kan lesnya macam-macam, ada Sempoa, ada saya sebut merek ya, jadi ada Sempoa, ada model yang menghitung Kumon. Berulang ya, Kumon. Terus ada lagi model, saya mencari lagi, ternyata saya udah masukin Sempoa, dia nggak mau, bukan ini yang aku cari. Nalaria. Nalaria. Terus udah Sempoa, dia bukan ini yang aku cari, aku nggak mau, aku nggak suka yang kayak gini. Saya tahunya kemudian masuk ke Kumon. Dia Kumon waktu itu SD kelas 4 sudah level anak SMA gitu. Saya ada rasa khawatir, tapi dia senang ngerjain gitu. Dan saya udah nggak bisa ngimbangin gitu. Jadi kalau kapalnya itu sekian ton, lebarnya segini, tingginya segini, dia ternyata bisa masukin berapa penumpang ya Bun gitu. Aku udah nggak nyanda gitu, udah nggak nyambung gitu. Saya harus cari tempat yang ternyata Kumon tidak bisa memfasilitasi keingintahunya Aska seperti itu. Akhirnya setelah browsing dan tanya-tanya, saya dapat matematik Nalaria. Itu dia banget.
sampai dia ikut Olimpiade Matematik Nasional dan lain-lain lah gitu. Itu efeknya, itu bonus ya menurut saya gitu. Nah kemudian sampai di level SMA magangnya juga di area itu. Jadi ternyata kemudian muncul lagi matematik area logikanya di SMP dan di SMA muncul. Tapi kemudian dia ternyata munculnya dalam bentuk ini. Waktu SMP dia itu misalnya teman-temannya udah belum selesai ngerjain, dia hanya butuh sekian menit ngerjain, terus dia bengong. Kalau bengong kan akhirnya godain temennya, gurunya cerita nih godain, pokoknya ngejailin teman-temannya gitu, karena udah selesai. Akhirnya waktu itu saya bilang, Bu, boleh nggak dia dijadikan mentor teman-teman yang tadi nggak ngerti gitu. Alhamdulillah gurunya terus ngerti gitu, paham. Pasca ketika sudah selesai, sudah dikumpulkan tugasnya, dia jadi mentor, bikin kelompok belajar sendiri, jadi tersalurkan. Dan dari situ kemudian muncul keunikan dia lain, ternyata dia suka speak up gitu. Dia suka menjelaskan dan menerangkan sesuatu dan menyederhanakan bahasa itu dengan mudah gitu. Akhirnya dia waktu SMP minta, aku mau belajar bagaimana cara ngomong di depan. Waktu itu dia minta SMP. Saya carikan waktu itu, saya ikutkan kebetulan Mas Jamil itu Jamil Azaini ya, temannya suami. Jamil Azaini ya. Waktu itu kan ikut Kubik ya, itu saya titipkan dia untuk belajar. Kemudian apakah yang kamu maksud seperti itu gitu? Oh ternyata iya kayak gitu. Tapi ternyata dia terus melihat secara holistik ketika mau ngomong di depan itu kan banyak yang harus dipersiapkan. Mulai dari registrasi, kemudian ada slide-nya, ada lighting, ada urusan panggung. Setelah 3 kali, jadi ada di Mas Jamil Azaini tuh selama 2 minggu, jadi ngekor tuh selama Mas Jamil ngisi kemana dia ngekor. Setelah itu saya titipkan lagi sama yang punya Darul Quran apa itu saya lupa namanya. Itu terus kemudian yang ada komunitas anti riba. Pokoknya yang lingkaran pertemanan yang saya kenal aja sama suami, saya titipkan. Nah, 3 kali perusahaan dia ikut, dia muncul. Aku ternyata bukan ingin jadi speakernya, aku mau nyoba untuk yang di belakang layar, jadi bikin display. Nah, ketika di SMA, bikin itu, PPT ya. Kemudian di SMA, dia akhirnya sudah mengkerucut. Aku sekarang fokusnya mau belajar bikin slide, mempercantik slide aja. Aku butuh orang yang, yang punya lisensi langsung dari PowerPoint-nya. Apa nggak pusing maknya waktu itu? Ini saya mencari gitu. Aku butuh belajar. Waktu itu SMA dia. Saya mencari 2 bulan sebelumnya saya dapat. Jadi saya punya kalender selama 1 tahun. Dia mau di tanggal-tanggal berapa aja yang dia magang atau belajar gitu. Jadi bikinnya kalender. Ya teman-teman ya, kalender akademik ala rumah. Itu di plotnya ini kan nanti mau belajar apa, nah itu diskusi dan duduk barengnya dengan anak. Nah di akhir tahun ketika libur tahun Desember itu dia minta pokoknya kira-kira di bulan Desember atau Januari tuh aku pengen belajar itu gitu. Akhirnya dapat lah. Kemudian dia belajar yang sudah mengkerucut ke yang memang dia suka, dia kepoin gitu, dia pengen tahu. Jadi membuat slide itu dan ketemu ternyata ada ya. Saya juga baru tahu jadinya. Jadi dia perusahaan ini hanya membuka jadi semacam workshop profesional 3 hari dan hanya diikuti kelas kecil, waktu itu hanya 15 orang maksimal, dan yang ikut rata-rata orang-orang profesional, orang-orang kantoran. Waktu itu Aska masih kelas 2 SMA gitu. Saya cerita, Mas ini ada yang saya menceritakan kayak gini ini ada nih. Dia punya perusahaan gini dan memang perusahaannya bergerak di bidang untuk slide gitu, menerima remake slide, kemudian ngajarin ke para profesional bikin slide yang bagus dan lain-lain gimana, lisensinya langsung dari sana. Dan dia memang belajar langsung di sana di Jepang. Gimana Mas, mau? Terus dia ternyata browsing sendiri gitu. Nah, itu sudah mengkerucut. Nah, ada berbekal dari portofolio yang dia punya seputar kenapa kemudian kami itu mengajukan mau belajar dengan orang ini. Nah, saya bawa portofolionya ke sana. Ini pengalaman rekam jejaknya Aska terkait dengan kenapa Aska sekarang pengen magang dan belajar. Jadi waktu itu kita masuk, Aska mendaftar sebagai peserta. Tapi alhamdulillahnya
saya menemukan akun istrinya di Facebook. Jadi istrinya suka Facebookan. Jadi saya berteman di Facebook, kemudian saya ngobrol, tapi nggak ujuk-ujuk, jadi langsung saya mau nitipkan anak belajar magang, tinggal bareng sama ibu, boleh nggak gitu. Dan ternyata diizinkan. Alhamdulillahnya diizinkan. Setelah portofolio itu saya kasih ke istrinya. Jadi istrinya sebagai sekretaris dan manajer suaminya waktu itu yang punya perusahaan. Itu bagian yang kemudian magang itu sudah mulai mengkerucut, jadi sudah clear anak sendiri yang memutuskan, gitu. Sampai kuliah yang sekarang sudah mulai clear, jadi magangnya hanya butuh tentang area statistik atau machine learning atau apa, dia udah mengkerucut. Itu yang saya rasakan setelah berkegiatan mulai dari SD sampai dengan SMA. Dia anak-anak itu punya apa namanya, tahu saya maunya ini, saya nggak mau ini. Terus Bunda tolong carikan ini, nanti aku carikan yang ini gitu. Artinya dia sudah punya pemikiran seperti itu. Oh mungkin ini sisi positifnya gitu. Nah, tetap fondasi agamanya juga harus kencang. Ini level magang, jadi sudah mulai mengkerucut usia SMA. Jadi mengkerucut itu artinya muaranya juga udah bukan apa ya, yang tadi hanya backing saja, tapi ternyata sudah meluas. Gitu. Boleh tanya Maika? Ya. Ini kan kalau dari tadi kan diceritain sama Maika itu kan aku udah melihat bahwa baik Aska maupun Ailsha itu sudah ada basic ketertarikan untuk untuk berkegiatan dengan orang lain gitu ya. Terus gimana tuh dengan dan kondisinya waktu itu kan memang tidak ada pandemi ya waktu zamannya Aska dengan Ailsha. Kalau sekarang ini kan teman-teman homeschoolers di sini kan rata-rata kan diam di rumah gitu ya dalam kondisi pandemi kayak gini. Itu untuk numbuhin. Karena kayaknya yang semangat untuk ayo magang tuh ibunya. Tapi anaknya tuh kan ya aku ntar belajar aja sama ibu gitu. Misalnya kan aku pengen belajar ini, ya udah aku ntar belajar aja sama ibu, atau ya udah ntar aku lihat YouTube, udah gitu-gitu aja tuh. Kayaknya rasa untuk terjun langsungnya tuh belum tumbuh gitu Maika. Kalau aku ngelihat perjalanannya Aska Ailsha kan kayaknya mereka sendiri yang sih, ayo dong aku mau belajar ini gitu-gitu. Itu gimana tuh Maika? Nah, yang pertama itu mendiksikan kegiatan ke anak itu jangan magang. Kita magang ya jangan. Gitu, karena di kepala anak itu magang tuh apaan sih? Atau mungkin dia pernah tahu magang itu ternyata orang bekerja ke tempat lain. Aku masih kecil, aku bukan mau bekerja, aku mau main gitu misalnya. Jadi yang pertama kali kita kenalkan ke anak itu bukan magang, tapi Dek mau nggak main ke rumah tante ini bisa masak begini loh Dek, terus bikin kayak gini loh Dek, gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi menemukan kesamaan maksud atau definisi dulu dengan suami, dan diksinya temukan saja oleh teman-teman. Dulu saya bilangnya main, gitu, bukan magang. Magang itu kita keluarkan diksinya ketika mereka sudah tahu, ya ampun ternyata selama ini kita magang namanya ya Bun, gitu. Karena dia sudah punya teman SMA, ada teman SMA-nya dia, itu sekolah di SMK, dan temannya itu magang di perusahaan lain, namanya magang. Dia baru nggak, oh ini ternyata magang namanya gitu. Dia sendiri yang menemukan itu, gitu. Jadi itu yang pertama. Iya berarti kita masih santai aja gitu ya, nggak usah yang terlalu kaku. Betul. Jadi betul-betul pokoknya dilibatkan. Jadi ketika kita menemukan anak ingin tahu sesuatu yang kita tidak punya pengalaman dan ilmunya, itu saatnya kalau menurut teman-teman anak siap untuk belajar dengan orang lain, maka belajar dengan orang lain. Dan bahasanya bukan magang. Dek mau nggak main? Dek mau nggak ketemu sama tante itu? Gitu. Jadi jangan langsung datang kenalan dulu dengan tantenya, silaturahmi dulu. Itu yang dibangun. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Nah kalau pas pandemi gini gimana gitu? Nah kalau pandemi karena sekarang kalau anak-anak, kalau Aska sama Ail kan bisa melalui, sekarang kan ada magang online ya. Jadi pekerjaan bisa diremote dari rumah. Mereka tetap melakukan hal yang sama, hal seperti itu ada pertemuan secara berkala yang memang harus hadir ke kantor gitu. Jadi kalaupun sekarang disebar dalam jumlah, jadi makanya tadi menemukan orang yang siap untuk dititipi anak itu juga tantangan buat kita, karena nggak semua orang itu siap menerima anak orang lain yang
secara pengalaman mereka tidak tahu anak kita seperti apa, kemudian mau ngapain juga dia belajar ke tempat saya misalnya gitu. Nah itu yang perlu pendekatan dan silaturahmi ke orang yang nanti akan, oh ini kayaknya teman saya bisa ini deh, bisa memberikan pembelajaran buat anak saya yang lagi butuh ini deh gitu. Nah itu jadi bisa seperti itu, dan jumlahnya juga jangan langsung 7 orang gitu, jadi mungkin 3 dulu, jadi melihat kesiapan ownernya tadi kalau mau belajar. Kan sekarang juga tetap magang-magang yang sekarang di sekolah tempat saya itu sama di AB Home. Kalau AB Home karuan usianya SMA ya, yang di SMP dan di SD itu tetap mengadakan magang, tapi jumlahnya yang dikecil, yang tadinya saya bertujuh, berlima, sekarang jadi bertiga gitu. Jadi ada banyak tempat yang disebar gitu. Jadi dalam jumlah yang sedikit, dan kita juga harus tahu kesiapan dari ownernya. Kalau anak memang butuh hadir gitu. Kan ada anak tipikalnya tidak perlu hadir secara rutin selama 3 hari pun ada. Itu ada anak yang seperti itu. Jadi misalnya dalam 5 hari, jadi dia selang-seling datangnya. Dan itu hanya beberapa jam aja, sisanya bisa dilakukan di rumah, bawa tugasnya ke rumah, itu macam-macam. Nah itu sekali lagi kembali ke kesiapan anak. Gitu. Apakah memang perlu setiap hari? Karena menurut teman-teman, anak saya ini kurang sosialisasinya, atau saya pengen mengenalkan dia dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Tapi jangan dimulai dari lingkungan yang besar, yang kecil dulu dengan jumlah yang sedikit dulu untuk mempersiapkan kesiapan anak tadi. Itu jadi kalau pandemi mungkin bisa dicari. Sulit iya, karena tidak semua, jangankan pandemi. Dulu saya sampai beberapa kali ditolak, mau itu perusahaan atau dengan teman, karena dia khawatir kena undang-undang mempekerjakan anak usia di bawah usia. Jadi khawatir kena undang-undang itu gitu. Jadi memang yang masih di kepalanya orang banyak lingkungan kita adalah ya magang itu adalah bekerja gitu. Tapi yang kita maksudkan bukan itu. Kalaupun nanti kemudian dapat bonus, dia kemudian dapat secara materi dikasih oleh ownernya, itu adalah bonus. Tapi yang dipahamkan ke owner dan ke anaknya itu adalah kamu tuh main atau kamu tuh belajar sama om itu, sama tante itu. Gitu. Jadi lihat kemampuan anak, apakah kemudian memang dia harus datang atau bisa selang-seling dibuatnya dengan jumlah durasi jam setiap harinya bisa diperpendek kalau pandemi ya. Ini Aska sama Ailsa yang kemarin. Oke, itu kira-kira mudah-mudahan terjawab Mbak Mel. Ini tipsnya, ini karena ini bentuknya belajar ke tempat dan ke orang lain, maka kitanya juga butuh strong why-nya betul-betul harus kuat gitu, harus strong. Kenapa sih anak-anak itu butuh magang gitu? Kenapa anak-anak itu butuh belajar sama orang lain? Apakah nggak cukup dari kita aja gitu? Misalnya gitu ya. Itu internal secara pribadi kita dan pasangan. Terus buat apa emang gitu? Apa manfaatnya? Nah itu kurikulum keluarga yang harus kurikulum anak yang harus memang betul-betul disepakati oleh pasangan dan anak itu sendiri. Kemudian komitmen dan konsisten. Artinya betul-betul dengan orang-orang terdekat itu paham. Nanti kalau ketika ada titik misalnya begini, ada beberapa kali kita sudah nitipkan ke anak-anak untuk belajar, nanti akan ada suara-suara dari keluarga, itu ngapain sih gitu ya, di anak malah ditinggal, ditaruh di tempat toko kayak gitu, jadi waitress gitu misalnya, nanti akan ada kayak gitu. Nah itu komitmen anak, kesiapan anak untuk mendengar hal-hal yang seperti itu juga harus disiapkan. Itu ya, jadi artinya kebutuhannya itu nggak sekedar kebutuhannya kita, tapi juga kebutuhannya anak. Nah itu prosesnya main bareng, ngobrol bareng, kemudian diskusinya dalam dengan anak itu sudah mulai harus sudah dibangun, sehingga ketika kita melihat anak sudah siap untuk belajar keluar, sama seperti menitipkan kalau anak kita mau belajar ke pesantren gitu, menurut kita udah siap, maka itu nanti ada titik, aku mau belajar sama ini dong. Nah, kalau udah mulai kayak gitu, aku mau main sama ini dong gitu. Nah itu udah mulai kelihatan, oh ternyata dia sudah mulai ingin belajar sesuatu nih gitu. Dia tahu bundanya atau ayahnya nggak bisa gitu. Nanti akan ketemu titik itu. Itu saja, saya sudah habis, tinggal ada es buah. Wah, menyegarkan banget itu slide terakhir ya.
Awalnya Nggak minum ada dulu, S2. Maika. Ya, saya sudah ada di sini. Oh iya, maaf ya saya nggak sediakan. Jauh banget. Pembicara mandiri ya. Segala semua disiapkan sendiri. Ya, alhamdulillah ya terbuka terang benderang ya kalau buat aku gitu. Berarti kan ini apa defisit apa sih magang itu berarti kita harus ada menyiapkan dari pramagangnya juga untuk apa sih namanya penilaian adab dan sebagainya itu kan dikembalikan lagi ke orang tuanya ya. Iya. Maika ya dikembalikan ke orang tuanya. Kemudian kalau memang anaknya belum berminat, misalnya nih belum ada minatnya sama sekali gitu ya untuk masuk ke level satunya magang itu apa yang harus kita lakukan untuk Masuknya di pramagang dulu, jangan langsung ke level 1 yang jangan SD. ya. Jadi Enggak kan pramagang. kalau kita kalau ngelihat dari usianya, maksudnya kan misalnya kayak Hani itu kan 10 udah masuk di range 10-12. Tapi misalnya dia belum ada gregetnya lah untuk itu, berarti nggak apa-apa kita turunkan ke level pramagang Ya, aja gitu ya. betul, Nggak turunkan mesti dan itu menjadi sebuah patokan ya. sesuaikan sama kemampuan dan kebutuhannya anak. Jadi nggak mentang-mentang SMA, nih sekarang anaknya usianya SMA. Dia harus masuk ke magang yang untuk menjurus ke profesi atau karir. Jangan, dia bakalan kaget dan bakalan nggak mau. Karena dia belum pernah ngerasain belajar dengan orang lain dulu gitu. Nah itu turunkan dulu. Dia kalau misalnya usianya sudah SMA atau SMP misalnya, berarti belajar sama orang lainnya berdua dulu. Kalau dia bilang, enggak ngapain sih berdua, sendiri aja aku berani. Nah udah sendiri aja. Nah tapi itu beragam aktivitasnya. Nah kalau nanti ada titik, akan ada titik gini, kita menemukan anak lagi pengen belajar sesuatu, tapi kita nggak punya pengalaman atau ilmunya. Nah biasanya saya masuk dari situ. Dek, Bunda tuh nggak ngerti deh caranya begini. Terus besok kita main yuk, gitu. Nah saya silaturahmi tuh ngajak anak-anak ke adik saya yang bisa baking tadi atau ke tante tadi, ngajak main dulu, silaturahmi main. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk nitipin anak gitu. Nah nanti di pertemuan ketiga atau biasanya ketiga atau keempat setelah kita silaturahmi dan main bareng, dia sudah kenal dengan rumahnya, lingkungannya, adik-adik anak-anaknya teman tadi sudah kenal. Nah baru saya kong kali sama teman saya itu, bikin dong pas nanti kita datang, bikin kue bareng sama anaknya dia gitu. Nah itu pertemuan yang keempat tuh. Terus kita ajak, Dek, kesana yuk, kita main ke rumah tante itu. Nah pas saat main, tantenya ngajak bikin kue. Nah itu masuknya dari situ. Jadi begitu kita melihat ada sesuatu yang memang kita secara pengalaman dan pengetahuan nggak punya ilmunya, saya biasanya ngobrol santai dulu. Yang kayak tadi dimulainya dari situ. Gitu kira-kira. Terus kalau untuk selesai magang nih, Mas Aska sama Mbak Ailsa itu selesai magang di satu tempat, itu ada kayak sertifikat atau apa gitu Kak yang untuk melengkapi portofolio magang mereka atau hanya berupa foto-foto aja? Atau Maika sendiri yang bikin formatnya misalnya sebagai bukti nanti ownernya tanda tangan atau gimana kayak gitu-gitu atau gimana tuh Mak? Kalau saya sertifikat itu memang sebaiknya yang mengeluarkan dari ownernya. Jadi memang anak itu layak dapat sesuatu yang dihargai dalam bentuk selembar kertas misalnya. Kalaupun nggak ada, nggak apa-apa, tapi saya hanya mengumpulkan foto-fotonya. Gitu. Nah, kalau suatu saat dibutuhkan terkait dengan magang berikutnya, yang ternyata magang sebelumnya itu butuh pengakuan secara tertulis, maka saya akan minta dan diskusi kepada ownernya. Tapi itu biasanya jarang. Justru yang lebih diterima atau lebih terbuka oleh tempat magang berikutnya adalah foto. Yang anak portofolio pribadi ya. Jadi anaknya lagi megang lagi ngaduk ya, lagi apa gitu, dibanding selembar sertifikat. Walaupun sebenarnya kita bisa gitu, terus kita buatin nanti tinggal ownernya tanda tangan gitu. Itu bisa sebenarnya. Cuma kan itu kayaknya akan jauh lebih bermakna kalau memang dia mendapatkannya ya memang layak dapat dari ownernya sendiri. Walaupun misalnya saya pernah bikin sertifikat sendiri, tapi seizin ownernya itu karena dibutuhkan di tempat magang berikutnya.
ada nggak bukti fisiknya, kalau bahasa mereka itu bukti fisiknya selain foto. Nah itu baru saya minta, tapi itu dari seperjalanan itu hanya satu atau dua ya, saya lupa. Jadi mereka lebih apa namanya, justru menarik kalau foto-foto yang kita bawakan itu ke mereka lebih menarik itu foto dalam berupa digital. Kalau sekarang digital ya, jadi disimpannya dalam di link gitu. Ini ibu-ibu ada yang mau nanya, orang tua murid saya mulu ya nanya. Saya mau Ayo nanya yang deh. Saya mau nanya deh. Om. boleh, mangga. Gini Bu Ika, ada beberapa info yang saya dapat itu. Yang pertama mengenai ini biaya. Boleh nggak misalnya nih anak-anak SD SMP itu ceritanya bantu-bantu gitu ya, terus dikasih uang dari ownernya kayak gitu tuh boleh nggak? Atau mungkin sebaliknya misalnya nih mungkin taruh di tempat toko roti gitu ya, tapi justru orang tuanya yang membayar sejumlah uang dengan apa ya, maksud itu ini penggantian bahan gitu. Mungkin anaknya di situ ada memecahkan telur gitu ya, make tepungnya mungkin berhambur-hambur, ini untuk ganti rugi gitu. Nah, kira-kira kalau kita melibatkan uang di dalam situ tuh boleh nggak Bu Ika? Oke, ini menarik pertanyaannya. Jadi setiap kalau saya menitipkan anak-anak ke tempat magang itu diskusi dulu tanpa menghadirkan anak. Saya diskusi dulu dengan ownernya. Contoh kayak tadi ke tempat yang dapur tadi yang dia punya toko, kan sebelumnya ke tempat adik saya dan ke tantenya dan ke teman saya. Nah pada saat menitipkan dia untuk di sebuah perusahaan yang jauh lebih profesional, di awal kita sudah sepakat. Jadi nanti kalau ada yang kayak tadi seperti ganti rugi gitu ya, nanti tolong dibicarakan dengan saya Bu, jangan dengan anaknya. Itu satu. Jadi ketika pertemuan yang memang sudah fix anaknya oke mau belajar ke tante itu atau ke perusahaan itu atau ke UMKM itu, kita datang dulu tanpa anaknya. Gitu. Jadi termasuk misalnya ganti rugi, pecah telur, apa dan lain-lain. Atau adakah dana yang harus kami persiapkan selama 3 hari anak saya belajar di tempatnya ibu? Gak apa-apa, dihitung misalnya harga satu kue jadi gitu ya, dikali 3 misalnya, kan nanti dia pulang akan membawa kue matang tuh. Nah itu dikali 3 misalnya untuk 3 hari itu nggak apa-apa, itu biasa didiskusikan. Nah kalau kemudian tanpa sepengetahuan kita dan tidak ada di diskusi awal, anaknya ternyata nggak cuma pulang setelah 3 hari, nggak cuma pulang bawa kue, tapi juga diamplopin gitu. Itu juga pernah kejadian beberapa kali sama Aska dan Ail dan anak-anak murid saya di sekolah gitu ya. Jadi itu kalau terkait kelembagaan, kita secara clear tidak kerjasama dengan owner itu untuk tidak memberikan secara materi ke anak, terus secara kelembagaan clear. Tapi kalau secara pertemanan, karena ini mengajukan secara pribadi, kebetulan beberapa kali itu juga tidak sepengetahuan saya. Jadi pulang-pulang ayah saya bilang, Bun, aku dikasih duit segini, banyak banget gitu. Gitu aja, ya berarti itu bonus. Tinggal besoknya kita datang lagi, pokoknya mengucap. Jadi ada closingnya. Gitu. Kalau tadi kita awal datang, penutupnya juga closing, termasuk menyampaikan ucapan terima kasih dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau memang ada keluarga yang punya value, kalau anak itu memang mengeluarkan keringat dan layak untuk diberikan reward, itu memperbolehkan sekalipun diberikan oleh orang lain. Tinggal bentuk rewardnya apakah materi atau benda. Nah itu value-nya masing-masing ke keluarga. Gitu. Kalau saya kalaupun dapatnya materi dan memang layak untuk diberikan, buat saya nggak masalah. Tapi saya tidak terlibat untuk memberikan uang itu ke ownernya. Nanti tolong kasih ya, ini gajinya ke anak saya nggak. Gitu. Jadi memang dia betul-betul pure merasakan kalau bekerja tuh ya kayak gini. Gitu. Kalau kamu nanti ada pekerjaan yang memang dibayar dengan ucapan terima kasih dan wajah bahagianya orang lain, ada juga yang dalam bentuk materi. Gitu. Jadi kembalikan lagi ke value-nya masing-masing. Tapi kalau sependek yang saya sudah lakukan, saya belum pernah menitipkan uang, nanti tolong dikasih untuk gajinya anak-anak ya, gitu. Enggak. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah kalau itu bagian dari proses pembelajaran,
setelah dia dapat dan belajar selama seminggu untuk usia SMP nih, belajar seminggu, dia di sana bisa bikin sesuatu produk, kemudian saya melanjutkan, kan harus di follow up. Gitu. Jadi jangan berhenti setelah magang di tempat itu selesai 3 hari atau seminggu, di follow up, ya bikin yuk di rumah yuk. Gitu. Nah kan menghasilkan sesuatu nih. Baru kemudian bikin 3 deh, nanti Bunda tawarin ke teman Bunda. Gitu. Nah itu baru dalam bentuk bahwa pekerjaannya itu ada loh yang mengapresiasi. Gitu. Nah dalam bentuknya jauh lebih mengena seperti itu. Itu kira-kira Bun. Jadi anak apa ya, tahu rasanya kalau berkeringat dan berlelah sendiri itu dia menghasilkan sesuatu dari keringatnya itu jauh lebih, walaupun mungkin anak tidak tahu ya, tapi kalau saya kayaknya seperti apa ya namanya, menitip apa ya, saya nggak memilih itu gitu jalurnya. Jadi kalau ada cara yang lain mungkin bisa dipakai cara yang lain, tapi sekali lagi kembali ke nilai yang mau ditanamkan ke anak-anak. Gitu. Ya, terima kasih jawabannya Maika. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin raise hand atau langsung dinyalakan mic-nya. Silakan. Ini minta maaf, ibunya tadi lagi izin sebentar. Saya mewakili saja. Kan ini sebenarnya kami dalam proses homeschooling ini baru ya. Jadi lagi mencari role model gitu. Terus yang saya lihat dari sisi anak-anak ibu ini, terutama yang Mas Aska ya, yang nomor 1 ya. Itu kalau saya pribadi ngeliatnya kok kayaknya akan jadi saintis gitu ya. Tapi di akhir cerita itu lebih ke di belakang layar, dan itu yang ke apa ya, ke orang yang suka terlibat akan proses begitu kan. Ya, betul. Nah yang saya tadi hilang informasinya itu termasuk kuliahnya itu jurusan apa ya Ibu ya? Karena kan di awal tuh saya lihat gemar matematika, ngulik-ngulik soal, kemudian di akhir cerita itu masuk kuliah, dan itu yang saya pengen tahu dengan role model seperti ini apa ya, akhirnya sih Prosesnya ininya ya, ya. prosesnya yang sekarang jadi masuk ke kuliah apa begitu. Ya, Mas Ya. Aska jurusan kuliah statistik tadi Pak, ininya. Jadi dia ngambil jurusannya statistik. Jadi memang akhirnya menemukan ya itu logika banget ya, dan akhirnya menjurusnya dia mau menjadi apa namanya, aduh saya bahasanya sekarang saya nggak ngerti, apa namanya, terkait dengan big data gitu Pak. Jadi dia sekarang ini di kampusnya ada program dari Mas Menteri itu Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka itu mahasiswa mulai semester 6 diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah di jurusan lain yang di jurusan lain, dan di kampus lain itu diperbolehkan. Jadi memberikan ruang yang sangat terbuka buat mahasiswa untuk belajar hal lain gitu. Nah, dan itu dikonversi. Jadi SKS-nya dikonversi. Dan ternyata yang dia ambil juga jurusannya masih saya bilang eta-eta kene gitu ya, masih itu juga gitu. Muaranya ya logika, ya matematik, ya urusan statistik, urusan presentase yang dulu pernah saya temukan gitu. Dia ngambilnya machine learning. Jadi areanya big data. Termasuk proyek-proyek yang dia lakukan juga kalau ditarik garis lurus, sebagian besar yang dia lakukan adalah wilayahnya wilayah yang seperti itu gitu. Jadi sekarang dia semester 6 ini ngambil ada kampus Merdeka gitu, kerja sama, jadi Google membuka jurusan, ada 3 jurusan, salah satunya machine learning. Nah dia lolos di situ, dan sekarang proses kuliahnya online. Ya salah satunya ya memang apa namanya, muara dari saya melihat, oh ternyata logika itu luas gitu, jadi nggak cuma sekedar matematik saja, dan ternyata yang kesukaannya dia tadi waktu SMA tentang PPT gitu ya, itu bermanfaat. Dia bisa memvisualkan data secara visual itu melalui PPT gitu, dan itu earn-nya sudah dia dapat, jadi nggak hanya sekedar produk tapi juga materi gitu, dapat uang jajan dari situ. Dia ternyata magang sudah bisa apa namanya, bisa menghasilkan sesuatu gitu. Jadi muaranya di situ. Ternyata ya wilayahnya di situ wilayahnya.
Terus boleh pertanyaan kedua Bu, masih berhubungan dengan ini Mas Aska juga. Tadi kan itu di awal ya itu waktu SD SMP mungkin keterlibatan orang tua itu besar. Nah yang saya tanyakan itu apakah dengan passionnya Mas Aska itu kemudian dia dibebaskan untuk memilih itu. Maksud saya itu dibebaskan itu 100% itu adalah pilihan dia gitu. Kan kita orang tua juga punya ini ya, punya cita-cita. Ya, Misal contoh gitu, melihat anak umumnya ya misalnya, kalau anak tuh jadi dokter, ya Allah, alhamdulillah gitu. Nah ternyata di SMA itu memutuskan sendiri begitu. Apakah ini juga terjadi di keluarga ibu atau bagaimana? iya betul. Jadi sejak awal saya sepakat dengan suami, kami berdua tidak menitipkan cita-cita kami kepada anak-anak, gitu. Misalnya salah satunya dulu kita sudah punya, kita bikin project plan buat keluarga itu sekian tahun, anak sudah bisa kita hafal sekian juz, suami sekian juz, anak sekian juz, itu sudah sampai sedetil itu. Sepanjang perjalanan kita mendekatkan ke anak itu, misalnya targetnya untuk anak hafiz Quran di luar dari itu. Nah ternyata itu ada target-target yang tidak sampai, sehingga kemudian kita perlu membreakdown lagi, ini rencana yang harus kita perbaiki di mana nih, biar hafalan Quran juga jalan, tapi dia juga terbuka dengan lingkungan. Kemudian di breakdown kita berdiskusi dengan anak, dan semua keputusan itu harus melalui kalau bahasa ini ya, forum diskusi dengan anak-anak. Jadi yang memutuskan adalah anak-anak, dan kita hanya memberikan gambaran ini kondisi yang sekarang seperti ini loh, di luaran seperti ini. Kalau kamu kondisi yang ininya tidak kuat, kemudian Bunda nggak bisa membatasi penggunaan internet, YouTube, dan lain-lain, maka setiap saat Allah selalu lihat dan lain-lain, itu memang harus kencang, dan itu betul-betul didiskusikan, sehingga yang memutuskan adalah mereka sendiri. Walaupun akhirnya kemudian saya berusaha legowo mengesampingkan cita-cita saya tadi, misalnya termasuk misalnya areanya jadi guru gitu ya, gitu. Kalau buat saya dan suami, menjadi guru itu tidak harus jadi dosen gitu atau ngajar di tempat lembaga, tapi bisa mengenalkan banyak hal dari pengalaman sedikit yang kita tahu kepada orang lain gitu. Nah ternyata waktu itu belum terbangun gitu. Oh ngapain sih, yang tergambar oleh anak-anak adalah jadi gurunya gitu, ngapain sih ngajar gitu, nggak enak bikin lesson plan dan lain-lain. Tapi ternyata karena dia memutuskan sendiri, dan ternyata ada titik di mana dia harus memberikan apa yang sudah dia dapat pada saat dia magang gitu. Jadi ada kewajiban dari waktu itu kita bersepakat berempat, Ailsa, saya, dan ayahnya, setiap pulang dari magang mereka harus mempresentasikan kepada kita berempat apa yang mereka dapatkan, insight-nya gitu. Boleh dalam bentuk PPT, apapun yang dia siap gitu. Jadi artinya kan melatih dia untuk juga speak up tadi, untuk berbagi, dan akhirnya kemudian dia memutuskan sendiri gitu. Jadi semuanya diserahkan keputusannya ke anak-anak, tapi melalui diskusi bareng dengan keluarga. Itu kira-kira Pak. Mudah-mudahan tergambar ya. Iya baik Bu, tergambar sekali Bu. Informasinya Masya Allah luar biasa. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Begitu teman-teman. Ada lagi kah? Bentar, aku mencatat. Ada aha moment. Bentar. Ada aha moment. Ada tuh, siapa tuh yang mau nanya? Mangga. Assalamualaikum Bu Ika. Saya bundanya Putri. Saya mau nanya gini, selama ini saya sudah mulai mencoba untuk mengenalkan dunia usaha ke anak saya, karena kebetulan saya punya usaha laundry. Cuman pengen dia tahu aja untuk bagaimana berkomunikasi dengan customer. Jadi saya minta dia untuk mengantarkan laundry ke tetangga yang dekat aja, yang customer yang terdekat, tetangga-tetangga gitu, dan yang jumlahnya kecil gitu, untuk mengajarkan dia bagaimana beradab ke rumah orang, terus berkomunikasi dengan orang, bagaimana mengucap salam, meminta maaf kalau terlambat, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah apresiasi dari customer bagus sih, maksudnya dinilai anak saya bagus lah gitu komunikasinya. Katanya kadang-kadang dikasih tip juga dari customer karena senang gitu ya. Apakah itu masuk pramagang atau
sudah masuk magang Bu itu kira-kira. Kemudian dari saya itu saya iniin kalau setiap kali dia mengantarkan saya kasih tips juga dari saya, kasih upah lah gitu ya, mungkin nggak seberapa tapi dia cukup senang dengan upah itu. Dengan catatan kalau membantu mama di luar dari bisnis itu nggak dapat upah, itu nanti yang mengupah Allah, saya bilang gitu. Tapi kalau untuk yang di bisnis mama yang kasih apa itu boleh atau gimana, karena kan usianya udah 12 juga sih, kan katanya nggak boleh ada uang atau apa gitu ya. Maaf saya tadi ikutnya terlambat, masuk jamnya terlambat, jadi ya mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Daima. Kalau yang tadi terkait dengan mengantarkan barang ya, laundry ke tetangga, itu bagian dari kita memberikan pengalaman, belum magang. Kalau magang itu sesuatu yang terstruktur dan waktunya itu agak panjang. Artinya gini, di setiap jam yang sama, di waktu yang sama, anak melakukan hal yang itu secara berulang. Dan dia tahu dia akan mendapatkan sesuatu dari proses yang berkali-kali tadi. Gitu. Kalau tadi cerita Ibu, kalau dilakukan hanya sesekali saja, tidak secara rutin, gitu ya, tidak secara rutin dilakukan dalam jangka waktu sekian dan disepakati di awal oleh anak, itu hanya memberikan pengalaman aja sama anak. Jadi seperti kita mau melihat, oh anak saya kalau sudah siap nggak ya ketemu sama orang lain gitu, maka ibu menguji potensi tadi. Potensi itu sesuatu yang menurut kita kayaknya anak ini sudah bisa dia dilepas ke rumah orang lain untuk nganterin laundry misalnya. Nah itu bisa sesekali. Tapi kalau kemudian memang mau betul-betul merasakan bagaimana prosesnya, belajar itu tentang laundry tadi, Ibu mau mengajarkan tentang laundry, ini kan sesuatu hal yang berbeda. Mau mengajarkan tentang proses di laundrynya, maka mulainya boleh tadi dari mengantarkan laundrynya dulu. Tapi itu secara berkala, secara terus-menerus. Misalnya setiap Sabtu sama Minggu ya Kak, Kakak jam segini sampai jam segini tolong antarkan laundryannya. Nah itu baru karena dia melakukan proses itu secara berulang. Kegiatan yang sama dilakukan secara berulang, dapat pengalaman. Ujungnya, apakah karena ibu sudah mengajarkan secara berulang kepada anak, kalau mau diberikan upah sama seperti pegawai yang lain, maka ketika di awal dibuat kesepakatannya bareng-bareng dengan pekerja yang lain, sekalipun dia anaknya ibu, gitu. Kakak sekarang kamu dari jam 9 sampai jam 12, itu sudah bukan jadi anaknya ibu ya, tapi bergabung dengan pegawai yang lain. Nah itu yang perlunya menggambarkan di awal. Nah itu yang saya sebut dengan proses belajar tadi magang itu ke orang lain itu seperti itu, atau ke kita sendiri karena punya produk atau punya UMKM sendiri. Jadi ada prolog sama ada closingnya. Nah prolognya sudah diketemukan dan briefing bareng dengan pekerja yang lain gitu ya. Prosesnya nanti seperti ini Kak. Nah Kakak akan ditempatkan yang bagian mengantar pakaiannya gitu misalnya. Begitu sudah 3 hari, misalnya kesepakatannya 3 hari, begitu sudah 3 hari selesai, kita harus closing. Jadi jangan kemudian dibiarkan dan kemudian dikasih gajinya, jangan. Closing dulu. Sama seperti dia belajar ke yang namanya satu siklus itu kan mulai dari awal, akhirnya juga dia harus tahu. Terus terima kasih ya, misalnya berikan apresiasi sebanyak-banyak, terima kasih kamu sudah hebat, kata si tante ini kamu komunikasinya baik, dan lain-lain lah itu apresiasinya. Sudah selesai, biasanya di usia SD itu saya tidak memberikan feedback yang sifatnya akan menjatuhkan anak. Gitu. Harusnya tadi kamu bilang kayak gini Kak, jangan kayak gini. Nah itu saya menghindar itu. Jadi biar dia merasakan sendiri. Nah biasanya dia akan muncul, tadi ketemu sama tante itu nggak dibuka-bukain pintunya. Jadi menurut kakak gimana? Jadi feedbacknya dari dia sendiri. Apa yang kamu rasakan selama 3 hari nganterin baju misalnya? Apa yang kamu rasakan selama tadi ternyata dicemberutin, cuma disuruh naruh di depan aja nggak ketemu orangnya misalnya, atau dimarah-marahin gitu. Nanti dia sendiri yang akan cerita, tapi kita memancingnya dengan pertanyaan terbuka ketika closing. Setelah selesai, kalau mau dikasih gaji silakan, kalau enggak dalam bentuk reward yang lain itu juga silahkan. Gitu kira-kira Bu. Jadi mudah-mudahan bisa dibedakan ya antara memberikan mengkayakan pengalaman dengan
proses tadi yang memang ingin menitipkan anak ke orang lain tapi dapat satu siklus gitu. Gitu kira-kira. Iya, iya. Ya insya Allah paham. Tidak Tadinya dilanjutkan, Bu. saya pikir ini, saya pikir sekali-sekali itu udah masuk pramaga. Oh ternyata dia harus ini ya, harus secara kontinu gitu ya, ada masa tenggang waktunya ya, gitu. Ya, harus satu siklus. Jadi dia tahu yang dia lakukan itu ternyata ada maknanya buat dia, nggak cuma sekedar bantu bundanya aja nganterin hasil laundryan gitu. Iya. Iya. Terima kasih banyak Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi poinnya aku ambil itu ya. Jadi dalam satu siklus itu berarti di waktu yang sama, melakukan hal yang sama dalam jangka waktu yang ditentukan. Gitu ya, Ya. Ya, betul ya. Baru itu masuk dalam kategori magang. Ya, durasinya juga disesuaikan dengan usia atau dengan kesiapan anak. Baik. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, saya mau nanya lagi nih. Padahal mah ya. Ya. Ya, jadi aku aja deh nanya. Jadi aku kan sempat diskusi sama Umu Hafiz ya. Umu Hafiz mengatakan ini gimana ini, kita lagi pandemi, tapi kita pengen banget ngasih pengalaman magang ke anak-anak kita gitu, walaupun magangnya dari rumah. Nah, kemudian aku menyampaikan kan, waktu itu sempat ngobrol juga sama Ika kan, aku bilang kalau ini gimana, misalnya nih anak-anak ada yang anak level up ya, anak-anak level kelas 5 atau kelas 6 itu jadi mentor buat adik-adiknya tapi melalui pembelajaran online, ya kan. Misalnya dia mentorin adik-adiknya pas mata pelajaran apa gimana. Itu bisa nggak sih masuk kategori magang kalau untuk seperti itu? Tapi dia dengan catatan memang dari PKBM sendiri yang PKBM kan sudah mengajukan boleh magang di PKBM misalnya gitu. Kemudian programnya seperti itu misalnya kayak gitu. Itu kalau kayak gitu gimana? Nah, itu artinya yang mau dimagangkan itu sebenarnya si kakaknya ngajarin ke adiknya. Ya, kakak ngajarin ke adik. Tetap harus ada mentornya. Gitu. Jadi pada saat kita menitipkan anak ke tantenya atau ke owner tertentu, itu harus ada satu mentor yang mendampingi dia selama berproses, satu siklus. Tetap harus ada dan harus ada harus ada di setiap hari di akhir sesi itu seperti refleksi gitu, muhasabah kalau ini ya, refleksi ke anaknya, hari ini kamu sudah keren loh yang ini, besok rencananya apa? Gitu. Terus hari ini insight-nya apa, pembelajarannya apa yang kamu dapat. Hanya bertanya itu aja. Dan dicatat kalau saya. Nah, dicatat. Nanti begitu hari terakhir, hari ketiga, kita sudah nanti akan menemukan, oh ternyata anak ini bisa mengajarkan anak usianya usia level SD yang level bawah. Nggak bisa tuh, nggak sabaran kalau ngajarin anak yang usia SD, usia TK misalnya. Nah, si mentor itu harus tetap mendampingi, jadi nggak ngelepas. Gitu. Selama berarti kalaupun misalnya itu satu siklus dan didampingi dia punya mentor, itu sama juga dengan dia belajar langsung ke ahlinya. Si mentornya itu memang katakanlah ahlinya yang memang mengerti untuk mendampingi si anak tadi untuk mengajarkan ke anak orang lain. Kalau untuk kegiatan pemberdayaan ini kan kalau di sekolah formal itu Maika masuknya itu field trip ya, kalau kata dari Diknas itu kan field trip. Nah sekarang kan kita nggak bisa field trip nih karena pandemi, jadi aku tuh pernah mengusulkan juga gimana kalau misalnya gurunya yang datang ke tempat kerja, misalnya kayak di bakery gitu ya, jadi gurunya tuh mengenalkan bahwa di bakery itu ada profesi ini, itu bisa nggak sih masuk ke kegiatan kita untuk mengenalkan profesi ke anak atau boleh nggak sih kalau kayak gitu untuk kegiatan pramagang kayak gitu? Kalau untuk mengenalkan profesi bisa banget. Jadi kita live ya. Jadi live gitu sambil ini misalnya di dapur ini alatnya ini nanti ada di akhir kita akan ngobrol dengan chefnya atau nanti di closing dengan bikin sesuatu sama chefnya bareng-bareng tapi live, memberikan kesempatan anak untuk bertanya dan berinteraksi secara live sama chefnya. Itu juga bagian dari memperkenalkan profesi, ragam profesi. Nah, memang bagusnya kan dia terlibat langsung, jadi semua inderanya itu dapat. Nah, tadi tinggal pintar-pintar kita menemukan owner yang siap untuk tadi tuh
Jadi jangan dalam jumlah banyak, atau bertiga atau berdua. Nah itu lingkaran kalau saya bilang lingkarannya jangan jauh-jauh dulu ke perusahaan atau ke UMKM ya, sesama homeschooler misalnya. Biasanya punya satu fikroh yang sama tuh, gitu. Dititipin anak untuk belajar di rumahnya. Ada yang suka, anak yang suka masak, berarti belajarnya ke Mbak Mel selama 3 hari, tapi dari jam segini sampai jam segini, 2 anak aja dulu ya, gitu. Nah itu udah kategori magang, karena sudah mendapatkan satu siklus tadi. Kalau ada pilihan bisa hadir, itu akan jauh lebih baik, karena kan akan lebih tertanam kalau dia hadir dan ikut ngerasain apa sih itu, ngadonin atau megang-megang sesuatu, itu akan jauh lebih dapat feel-nya. Berarti bisa ya ini kita masukin sebagai kegiatan pramagang ya. Ntar aku mau cobain. Jadi kalau dalam urusan adab, urusan menyediakan ini segala macam itu dikembalikan ke orang tua masing-masing gitu ya Maika, bukan ke PKBM-nya gitu ya. Kalau ke PKBM juga tetap harus punya rules-nya. Gitu. Jadi yang dikatakan lulus indikator anak itu sudah siap magang itu apa? Apakah tadi jadi PKBM menyediakan itu gitu ya? Ya, misalnya gitu kan, jadi harus disinkronkan antara adab yang di rumah dengan yang di sekolah, yang di PKBM tuh, yang di homeschoolingnya. Nah, indikatornya apa? Nah, itu juga tetap harus punya, sehingga bisa membantu para orang tua untuk belajar bareng dengan anak-anak homeschooler yang lain. Gitu. Nah, indikatornya juga tetap harus sama. Harus punya. Oh iya. Nggak terasa ya udah 1,5 jam. Ini aja ini diskusinya sudah terarah, tidak melebar ya. Kalau melebar lebih lama lagi nih Maika. Iya betul. Alhamdulillah nih. Gimana Hafiz? Ada lagi nggak yang jadi istilahnya ganjalan? Kalau Bunda Reni gimana nih Bunda Reni? Ada Bunda Reni Oceanita loh Maika. Hai Mbak Reni. Kak Reni. Assalamualaikum. Hadir. Assalamualaikum. Ini ya istimewa. Mana nih hilang? Di mana Kak Reni? Telepon dari Jiwana Burhanuddin. Bukan. Lagi ada telepon dari Telepon Mas. Ya, bentar. Ya, alhamdulillah Maika. Makasih sharing ilmunya. Maaf nih nggak buka kamera dulu, punten. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya sih kayaknya udah pernah ngobrol ya sama Mu Hafiz juga, sama Pak Rahman juga tentang rencana kita memagangkan anak ini. Terinspirasi juga sih dari Mbak Naila, mungkin Mbak Ika juga kenal ya, di Sangatta. Karena pernah mengelolakan magang gitu dari beberapa anak di beberapa bukan perusahaan juga ya, kayak UMKM kecil gitulah, mungkin kenalan-kenalan dari kita juga. Pengennya begitu ya. Qadarullah sekarang kan kondisinya pandemi, mungkin bisa mungkin enggak, cuma ya tergantung tergantung skupnya tadi. Sepakat memang dari apa yang ayahnya, maksudnya suami saya dengan saya pelajari dari Bu Dina, memang enaknya itu berkelompok, karena ketika berkelompok itu pertama anaknya jadi pede ya kan, maksudnya nggak sendirian. Udah gitu kalau sendirian tuh kebayang saya mungkin ada tipikal anak yang walaupun sendirian dia fokus tuh, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia ya ada anak yang bisa begitu ya, tertata. Tapi ada juga yang distract, kalau sendirian ntar dia malah nggak ngapa-ngapain gitu kan, malahnya main, malahnya apa gitu. Masya Allah. Iya, nah terus paling saya mau tanya pengalaman dari Maika ini, kayak portofolio itu mungkin orang tua di sini juga pengen tahu, emang segimana sih di luaran sana penerimaan akan portofolio itu betul-betul demikian ya. Saya mencoba membahasakan nih, emang akan dilihat seperti gimana sih portofolio itu? Kalau zamannya kita dulu ijazahnya gitu ya, atau dia udah pernah ikut menang lomba apa aja, sertifikatnya kayak gitu ya. Nah, kalau portofolio ini dihargain orang tuh gimana sih sepengalamannya Maika aja, sama Kakak Aska, sama si Teteh, si Neng. Monggo Mbak.
Ya, ya menarik memang. Kalau portofolio sendiri, jadi sederhananya itu kan rekam jejak anak. Portofolio itu kan bentuk dokumentasi pengalaman atau hasil karya terbaiknya anak selama sampai dengan sekarang nih, sampai dengan anak sekarang. Jadi sebetulnya membantu awalnya portofolio itu muncul ketika kemudian anak-anak itu mau magang ke tempat yang orang ownernya saya tidak tahu, ataupun kalaupun dekat tahu, saya punya sesuatu yang dibawa. Ini loh anaknya yang mau belajar sama tante, dia sudah punya pengalaman ini, tertulis atau pakai digital, bisa dicek di webnya atau dan lain-lain gitu. Jadi ada yang dibawa sehingga memberikan kepercayaan ke ownernya, anak ini memang sudah siap untuk belajar di luar rumah dengan orang lain. Itu satu. Terus terkait dengan pekerjaan atau terkait dengan yang saat ini Mas Aska dan Ailsa itu sampai sekarang kuliah, kalau sekarang itu kalau mau daftar ikut kepanitiaan yang punya universitas atau mau daftar ke organisasi di luar universitas atau di luar, termasuk di SMA, itu ternyata nggak cuma sekedar diminta CV. Kalau CV itu kayak kita dulu tuh daftar riwayat hidup ya, masih itu kayak biodata gitu. Itu jadi nggak cuma itu yang diminta, jadi juga dicantumkan diminta portofolionya. Nah, untuk anak-anak yang belum diperkenalkan apa itu portofolio, mereka akan otomatis gagap dan gugup. Apa ya gitu, ngapain ya, apa yang dimasukin ke dalam portofolio ya gitu. Nah, portofolio itu jadi akhirnya membantu. Jadi sekarang nggak cuma sekedar untuk melamar pekerjaan saja yang diminta portofolio. Kalau dulu di zaman kita, portofolio itu diminta hanya untuk yang melamar bagian desain grafis, bagian arsitek yang mau melamar jadi arsitek ya, teknik sipil gitu kan pasti biasanya diminta tuh portofolio sebelum-sebelumnya gitu. Jadi di luar itu pun sekarang juga sudah diterima. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya ketika portofolio yang kita kenal itu dulu misalnya hanya sertifikat yang secara akademis, dan ternyata itu tidak terlalu dilirik oleh organisasi atau tempat kegiatan yang dia mau jadi kepanitiaan atau di tempat magang perusahaan, itu tidak terlalu dilirik. Jadi yang justru banyak didiskusi ketika proses interview itu adalah proses pengalamannya dia sudah pernah magang atau belajar kemana aja gitu. Jadi misalnya nih, Aska pernah sampai Olimpiade Matematik Nalaria sampai nasional, itu nggak ditanyain, gitu. Justru ditanyain itu, oh kamu pernah magang di Counter HP ya, gitu. Oh kamu pernah belajar sama PPT sama si Bapak Anu ya, gitu. Itu kok bisa begitu? Kamu dapat apa di situ? Justru itu. Jadi justru pengalaman belajarnya yang banyak ditanyakan, bukan tadi yang saya cerita selembar sertifikat tadi. Maka ketika tadi kalau misalnya magang atau belajar yang lain, ya foto aja yang disiapkan untuk portofolionya. Jadi jangan hanya sekedar mengumpulkan sertifikat, tapi juga pengalaman, mengkayakan pengalaman dia terkait dengan proses berkegiatan keluar tadi, itu yang harus disiapkan. Itu kondisi sekarang. Termasuk ketika yang terakhir ini, Mas Aska mau ikut kampus merdekanya Mas Menteri itu, yang program Mas Menteri, itu dimintanya portofolio dalam bentuk digital. Jadi yang bisa masuk itu kalau dilihat yang daftar itu 40.000, yang diterima hanya 1.000. Itu kan persaingannya berarti ketat. Jadi kalau dilihat itu memang betul-betul yang hanya mengkerucut ke yang sudah punya pengalaman, ikut Coursera, ikut apa, magang di mana gitu. Jadi kalau itu setelah saya lihat teman-temannya yang masuk sekarang ya gitu. Artinya kalau sudah bisa kita bantu anak dengan mempersiapkan secara dokumen rekam jejak proses yang terbaiknya anak dari sekarang, itu akan membantu dia di masa depan gitu kira-kira. Karena yang sekarang aja mau jadi ketua panitia atau kepanitiaan, bukan CV yang diminta tapi portofolio, bahkan dalam bentuk digital. Gitu. Itu jadi mudah-mudahan sih membantu ya. Jadi tergambar gitu. Aku sampai menahan nafas mendengar. Ya, sampai menahan nafas. Oh ya. Gitu. Ya Allah. Masya Allah. Sekarang gitu, saya kalau anaknya tidak terbiasa ya, kalau anaknya
kemudian kita kekang terkait dengan penggunaan internet gitu, kan nggak bisa juga. Kalau kita batasi di rumah, dia akan mencari di luar. Kalau kita nggak boleh nih sama sekali internetan, kecuali memang sudah ada sepakat setiap Sabtu atau Minggu sekian jam. Boleh dibuka, tapi layarnya menghadap ke arah, misalnya gitu ya, kalau di rumah saya di arah keluar, jadi kita sambil nyapu, sambil apa bisa kelihatan gitu. Atau punya handphone nanti di usia SMP, misalnya gitu ya, itu sepakati itu bersama gitu. Kita nggak bisa membendung itu, karena mereka hidup ya pada saat brojol udah ada teknologi seperti itu gitu. Nah, yang perlu disepakati tadi, kita bantu fondasinya. Ya saya juga belajar ya, bukan berarti sudah bisa banget gitu, enggak, saya juga naik turun belajar dari anak-anak. Kemudian ternyata nanti kalau mereka bisa begitu, mereka sudah proaktif dan belajar sendiri dari dunia luar yang bahkan kita tahunya itu justru dari anak-anak gitu. Jadi kita betul-betul kerasa kayak kudet banget sih gitu ya dengan teknologi dan informasinya tuh jadi terupdate-nya oleh anak-anak. Maka perlu banget kalau sudah hidup di zaman yang kayak sekarang, kalau menurut saya memperbanyak waktu ngobrol itu penting, manfaat banget gitu. Jadi kita tahu siapa temannya, arahnya gimana, apa yang mereka obrolin. Kalau dia diskusi lewat handphone sampai malam itu apa yang diomongin gitu. Itu sekarang, kita nggak tahu 5 tahun atau 10 tahun mendatang gitu, zamannya anak-anak kita yang sekarang nih, Hani, SD, 10 tahun lagi kayak gimana ya, kita nggak tahu gitu. Susah membayangkannya. Iya, makanya mengikuti yang sekarang kan mungkin setiap bulan ya, kata Mas Sasa juga, ini merek Samsung itu setiap bulan selalu ada update yang terbaru, seri terbaru. Artinya secara teknologi, misalnya gadget aja gitu sudah seperti itu, apalagi yang lain. Itu sih. Mendekati akhir zaman nih, ngeri-ngeri sedep kalau kita. Ngeri-ngeri sedep. Iya, ngeri-ngeri. Kalau kita nggak mempersiapkan sebagai orang tua. Alhamdulillah ya pembelajarannya, Masya Allah nih kita sudah mendekati jam 12 kalau di sini ya. Mungkin kita sudahi aja kali ya teman-teman ya. Ini kita sudah menyita waktu Maika. Takutnya Maika ada agenda lagi kan habis ini. Ke dapur gitu, maksudnya ke dapur. Alhamdulillah ya Maika, terima kasih banyak banget sampai membuat kami tuh tercengang. Tapi setidaknya dari diskusi sharing santai kali ini tuh kami tuh sudah dapet istilahnya apa ya, patokan lah, langkah awal untuk mulai mengajak anak itu mengenal bahwa ada di satu titik kalian akan mandiri gitu ya, nggak akan sama ayah sama ibu lagi, dan cara inilah yang ibu dan ayah lakukan untuk mempersiapkan kalian siap dengan dunia itu gitu ya. Insya Allah diskusinya kita sudahi sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti ada ya, kalau ada kelanjutan lagi. Boleh. Ketagihan nih. Aduh, Masya Allah. Karena pembelajarannya kami perlu banget, beberapa orang tua murid yang ada di PKBM Thalabul Ilmi itu memang yang baru mengenal dunia homeschooling, Maika. Jadi ilmu ini tuh sangat-sangat kami perlukan gitu ya, untuk membuka mata supaya satu visi, satu misi juga gitu. Karena tujuannya pengen semua anak-anak yang ada di PKBM Thalabul Ilmi itu bisa memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih banyak sudah dapat kesempatan silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan bisa offline ya, nyebrang. Secara virtual. Pengennya sih kirim tiket, tapi ya gitu deh. Karena malah tambah susah ya kalau kirim tiket, waktunya nggak ada. Tapi alhamdulillah ada via Zoom ya, jadinya bisa deh. Ya, kita sudahi dulu ya dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dari Maika itu akan menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan juga bisa berkenan ya, berkesan di hati orang tua semua. Ini dari Hafiz ada yang mau disampaikan? Silakan.
Mungkin Cukup. dua patah Ya. kata. Jazakillah khair buat Bu Ika sama Bu Melinda sudah mengusahakan nih hingga terjadilah acara Amin, kita amin. hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak waktunya Ibu Ika, Bu Melinda. Sama, mohon Ya, maaf kalau ada yang kurang berkenan atau ada yang ya sesuaikan saja dengan apa yang kalau memang baik silahkan diambil sesuaikan dengan value-nya masing-masing. siap. Ya, insya Allah bisa lah untuk kami Silaturahmi. mencoba untuk membuat kerucut yang lain ya untuk anak-anak kami di sini. Amin, amin. Semoga dimudahkan. Amin, Ya. amin. Makasih banyak Mak Ika. Sampai ketemu lagi di Bogor ya? kesempatan berikutnya. Bogor. Di Bogor ya, Mak Ika. Insya Allah ketemu di Bogor. Dadah. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada live ya Mak Ikanya. Alhamdulillah. Sudah. Ya, ibu-ibu. Terima kasih ya Ibu, makasih orang tua murid yang semua. sudah datang, sudah hadir. Alhamdulillah ya, kita udah dengar tentang magang itu seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa kalau masih ada puzzle-puzzle yang terserak ya, mudah-mudahan nanti ini karena udah ada istilahnya udah ada platingnya ini ya, kita kepingan-kepingannya tinggal kita kumpulkan dan jadi sebuah gambar yang utuh. Jadi kita semuanya bersinergi, nggak cuma mengandalkan apa sih namanya Bu Retno dan Pak Rahman aja gitu ya sebagai dari PKBM, tapi kita juga semua saling bergandengan untuk mewujudkan ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Siap, insya Allah. Iya. Insya Allah. Ya, ya sekian gitu aja ya. Silakan yang mau live meeting dipersilakan. Khair, Kak Kamel dan Bu Diana. Jazakillah khair, Mak. Jazakillah khair ya, sama-sama. Makasih. Jazakillah khair, Mbak Mel. Ya, Hafiz, teman-teman semua. Ya, amin. Terima kasih. Izin live dulu. Ya, silakan Bu Reni. Wassalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live dulu ya. Assalamualaikum. Ya, makasih Bu Hamdan. Insya Allah, tabarakallah. Wafi barakallah. Alhamdulillah. Tinggal kita berdua. Ini recordnya dimatikan dulu, Recordnya dimatikan dulu. Astagfirullah. Tombol record